Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Sirait dengan NPM 1905170079, kelas 6B akuntansi pagi. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai persediaan yang berjudul analisis pengaruh akuntansi persediaan terhadap harga pokok penjualan pada PT Gudang Garam Tbk. Ada beberapa pendapat mengenai definisi persediaan. Yang pertama, menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang ada dalam PSAK nomor 14-1 tahun 2019 mendefinisikan persediaan yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan aktivitas normal suatu usaha. Yang kedua, adanya proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, adanya dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan maksudnya untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dan menurut pendapat ahli kedua, menurut Diana dan Setiawan tahun 2017 mendefinisikan persediaan secara umum yaitu stok barang untuk menghadapi tidak menentunya permintaan suatu produk. Ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan merupakan jumlah pengeluaran dan beban yang dimuntahkan secara eksklusif maupun tidak secara eksklusif dalam menghasilkan produk ataupun jasa. Selisih antara beban pokok penjualan dengan barang yang tersedia untuk dijual disebut dengan persediaan akhir. Ada beberapa metode penilaian persediaan yang biasa digunakan oleh beberapa perusahaan, terutama pada PT Gudang Garam. Yang pertama ada FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga ada average. Nah, apa sih LIFO? Apa sih FIFO? Maksudnya, FIFO adalah metode yang didesain dengan perkiraan bahwa barang yang pertama dibeli, barang itu juga yang terlebih dahulu dikeluarkan pada saat terjadi penjualan. LIFO sebaliknya, dia nilai persediaan akhir diambil berdasarkan harga barang yang lebih dahulu dibeli. Nah, nilai harga pokok penjualan diambil berdasarkan hasil perhitungan atau akumulasi harga beli barang yang terakhir dibeli. Average adalah menilai persediaan dengan membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang sehingga menghitung biaya rata-ratanya. Biaya-biaya persediaan. Nah, biaya-biaya ini terbagi atas 3 bagian pokok. Yang pertama ada biaya pemesanan atau biasa disebut procurement cost. Yang kedua ada biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau biasa shortage cost atau stock cost. Dan kita bisa melihat contoh laporan laba rugi pada PT Gudang Garam Tbk. Kita bisa melihat bahwa pendapatan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4 triliun dari 110 triliun menjadi 114 triliun. Nah, sedangkan biaya pokok penjualan pada tahun 2019 juga dibarengi juga mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 biaya pokok penjualan pada PT Gudang Garam agak kurang lebih efisiensi sehingga laba bruto yang dihasilkan mengalami penurunan signifikan. Nah, ini adalah contoh laporan neraca pada PT Gudang Garam Tbk. Nah, kita sudah melihat kan ada laporan laba rugi dan laporan neraca pada PT Gudang Garam Tbk selama 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 dan 2020. Nah, sistem penilaian persediaan PT Gudang Garam Tbk, yang pertama biaya perolehan barang jadi pokok dihitung berdasarkan
biaya pokok rata-rata sebenarnya. Ditambah biaya pembungkusan dan pita cukai termasuk PPN dan pajak pokok. Maksudnya pajak rokok. Untuk rokok yang telah dibungkus dan diberi pita cukai. Biaya perolehan barang jadi kertas karton dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sebenarnya. Ditambah biaya pembungkusan, biaya perolehan barang dagangan dihitung dengan metode FIFO. Biaya perolehan barang dalam pengolahan dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sebenarnya sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Yang kedua, biaya perolehan bahan baku, bahan atau pembantu, suku cadang, dan keperluan pabrik dihitung dengan metode rata-rata. Biaya perolehan pita cukai termasuk PPN dan pajak rokok diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap harga beli aktualnya. Nah, ini saya sudah membuat analisis harga pokok penjualan melihat dari laporan laba rugi. Berdasarkan hasil analisis yang setelah saya buat, diketahui bahwa terjadi penurunan persediaan sebesar dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun sebesar 2.952.791 atau penurunan sebesar 6,89%. Sementara pada harga pokok penjualan terjadi kenaikan sebesar Rp9.348.503 atau meningkat sebesar 10,65% dari tahun sebelumnya ke tahun 2020. Dari data ini kita mengindikasikan bahwa penurunan nilai persediaan berbanding terbalik dengan HPP. Hal ini merupakan pengaruh positif karena semakin sedikit persediaan, maka biaya yang dikeluarkan semakin sedikit. Akibat terjadinya peningkatan volume penjualan atau kapasitas produk yang diproduksi itu mengalami peningkatan. Sementara HPP yang semakin meningkat menandakan penjualan yang semakin meningkat pula. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada khilafan saya dan berkata-kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.